welcome aja. Kita sih selamat datang, welcome. Kalau mau masuk ke dunia entertain, monggo gitu ya. Tapi apapun yang dilakukan oleh Peggy, kita ikut senang, kita ikut happy, kita mendoakan semoga Peggy akan selalu happy, akan selalu merasakan kenikmatan hidup yang dia lalui. Terus dia katanya mau liburan lagi ke Bali. Wow, Peggy ajak aku dong ke Bali. Peggy mau ke Bali nih, diajak dan dibiayain oleh kita nggak ngerti ya, ada seseorang. Wah, menurut aku sih terima kasih ya Bapak yang sudah mengajak Peggy untuk berliburan ke Bali, untuk menghempas-hempaskan segala macam kerisauan hati, kegundahan hati. Ya aku sih seneng banget gitu dengarnya, karena aku sebagai fansnya Peggy gitu ya. Peggy, aku fansnya kamu loh. Aku fansnya Peggy sih happy aja. Aku justru berharap nanti di Bali Peggy bikin apa nih? Apa dia nanti akan di laut teriak-teriak, akan dia di pantai, di mana kan kita menunggu, tinggal menunggu aja. Itu sih menurut aku ya. Jadi kita sih senang-senang aja, apalagi kita sebagai dunia entertain. Aku di dunia entertain ya. Aku menunggu Peggy di dunia entertain. Siapa tahu Peggy bisa berakting. Siapa tahu Peggy bisa bernyanyi jadi rocker. Siapa tahu Peggy bisa jadi apapun yang Peggy mau kan? Ayo gali lagi potensi dirimu Peggy, gali lagi potensi dirimu. Cus buruan. Kalau nanti kamu jadi kontraktor besar, kamu bisa mendirikan rumah gede-gede, besar-besar. Justru alhamdulillah ya. Aku intinya senang banget kalau Peggy sudah happy, Peggy sudah menemukan jati dirinya kembali untuk berkarya. Cus. Bicara berkarya, akhirnya jadi tampil di sebuah media, di sebuah TV, apakah mau masuk ke dunia entertain itu? Dunia meyakinkan bahwa dia akan masuk ke dunia itu. Kalau memang mau masuk dunia entertain kan tidak ada larangan. Siapapun masuk dunia entertain silakan monggo, selagi lah kamu punya kemampuan, selagi kamu punya kebiasaan. Tidak ada larangan, tidak ada juga ada SOP jobdesk di sana. Yang penting kamu bisa menyenangkan mata orang yang melihat kamu bisa melakukan, kamu bisa berkarya. Itu semuanya bebas siapapun, selagi kita masih mau berkarya. Tidak ada larangan, tidak ada halangan, tidak ada stop. Tidak ada, semua silakan monggo, silakan. Jadi itu malah kita berapa ya? Malah kita nanti kayak Peggy misalnya masuk dunia entertain, malah nanti kita bisa akan lihat apa nih dia nih, bisa acting atau bisa nyanyi atau bisa apa? Justru kita tunggu. Nggak ada siapapun yang kita pikir siapa ya yang bisa ngelarang, nggak ada. Dan Peggy maunya apa? Kan terserah Peggy maunya apa gitu. Yang penting Peggy punya kemampuan, yang penting Peggy punya syarat-syarat untuk menjadi entertain. Dan memang tidak ada persyaratan tertulis, tapi kan paling tidak ada syarat-syarat yang bagaimana nih disukain sama fans, yang apa nih yang harus aku lakuin supaya fans suka sama aku, apa yang aku harus lakuin supaya pemanggil aku nanti di dunia sendiri tidak mengecewakan. Kan itu gali lagi dari diri kita sendiri, itu sebenarnya sih. Jadi welcome aja. Kita sih selamat datang, welcome. Kalau mau masuk ke dunia entertain, monggo gitu ya. Tapi kalau aku sih jangan lupa kan kerjaan asal. Jadilah pemborong. Kan jadi pemborong juga nggak harus tidak di dunia entertain. Jadi dunia entertain yang pemborong, artis yang menjadi pemborong. Karena kan skillnya dia kan ada di bangunan gitu loh. Jadi tetap aja nanti jadi bangunan sambil ngelihat bangunan, sambil ngelihat pekerjaan, sambil nyanyi kan bisa ya. Semua bisa. Welcome. Mau jadi konten kreator pun welcome. Bisa aja tuh jadi konten kreator sambil ngerjain bangunan, bikin VT atau ngecat, atau misalnya begini caranya ya say, kalau memperbaiki atap bocor. Jadi konten kreator keren. Gak semua orang bisa, itu juga bisa viral kan. Habis itu lagi membenarin pintu yang rusak, dibikin VT, itu semua bisa. Jadi tidak ada larangan, apalagi zaman sekarang, zaman dunia terbuka, semua terbuka. Apapun kamu bisa upload di sosmed selagi ada aturan-aturan etika kan gitu. Ayo aja, welcome aja Egy. Atau misalnya Egy nanti lagi ngebangun rumah, artis bisa, atau rumah aku boleh juga nanti Peggy boleh gak nanti bangun rumah aku kalau harganya cocok ya. Nah bisa aku kontenin, ya kan? Itu semua tidak ada yang menutup kemungkinan tidak mungkin gitu loh. Semua bisa gitu loh. Nah kalau Peggy nanti mau mulai lagi nanti borongan, aku nomor 1 nanti menghubungin Peggy. Aku mau memborong Peggy, aku mau hubungin Peggy untuk membangun rumah aku. Boleh ya Peggy ya? Agak damai. Tapi
euforianya masyarakat mencandu minta foto seorang Peggy dan tampil kemana-mana itu apa aja dengan Nah, kalau euforia masyarakat, jangankan masyarakat, aku aja mau ketemu Peggy, gue mau fotoan, wajar karena aku memang mengagumin Peggy gitu loh. Aku meminta Peggy lewat di depan gue tarik, fotoan Peggy, fotoan gitu, nggak apa-apa. Karena itu kan euforia, itu namanya kita tuh orang yang masyarakat Indonesia itu kan masyarakat yang ramah tamah, yang bukan sombong-sombong. Kita ketemu orang kita sapa, kalau kita suka sama orang kita fotoan, itu kan nggak ada sesuatu yang aneh gitu. Karena memang negara kita tuh negara ciri khas dengan ramah tamah, keramah tamahannya itulah Indonesia, itulah warganya negara Indonesia itu emang ramah tamah banget. Hai gitu, hai Peggy. Kalau dia naksir ya siapa tahu jodoh. Peggy udah married belum sih? Belum, ya udahlah, siapa tahu berjodoh dengan dunia entertain, berjodoh kembali Peggy setelah ini, kan gak ada yang gak mungkin gitu loh. Peggy menemukan jodohnya, Peggy menemukan teman-temannya, Peggy menemukan pacarnya, kan itu tidak mungkin. Jadi Peggy, kalau nanti kamu ketemu orang, kalau mau fotoan aja, cus kiri, cus kanan ya sayangnya, supaya karena kamu supaya tidak kesannya kamu tidak sombong. Kalau Peggy nanti nggak mau fotoan, dikirain sombong, ya kan? Jadi Peggy layanin aja, terutama aku, ya. Cus. bicara sombong itu juga banyak kesibukan dia dan akhirnya belum ketemu muka sama orang yang pernah membantu untuk bisa membebaskan bahwa dia tidak bersalah. Oke. Nah, kalau itu mungkin Peggy lagi sibuk kali ya, lagi sibuk menata dirinya, keluarga juga yang harus dia jelaskan, keluarga besar yang harus dia jelaskan, harus menata dirinya juga. Jadi mungkin waktunya mungkin lagi banyak tersita ke situ. Nanti tapi pasti namanya manusia, kita manusia itu apalagi kita itu dibesarkan di Indonesia yang penuh dengan tata cara berterima kasih, itu pasti tidak akan lupa gitu, pasti tidak akan akan ingat siapa yang nolong kita. Karena di saat kita nanti sudah tidak, ini kan wajar lah namanya baru keluar ya, dia sibuk dengan keluarganya, sibuk masalah sini. Di saat nanti dia ini udah agak lenggang, pasti dia akan mikirkan, oh iya ya, yang bikin gua gini siapa ya? Dia pasti akan datangin, dia akan pasti berterima kasih. Kita manusia ini tidak akan pernah, insya Allah tidak akan pernah melupakan jasa-jasa orang. Kecuali kita udah dead. Nah, kalau kita masih hidup pasti enggak. Aku yakin seorang Peggy ini pasti dia akan langsung datang dan bilang terima kasih. Meskipun mungkin tidak diupload, tidak diposting ya. Tapi itulah pasti aku sih yakin gitu, nggak mungkin gitu. Apalagi yang udah membebaskan ya paling nggak terima kasih besar banget. Ambil selak-selak buat Peggy, semangat banget gue kalau ngomongin Peggy DP batu-batuk. Pokoknya aku yakin Peggy akan menemui dan akan bilang terima kasih, yakin banget. Bicara meyakinkan, akhirnya dia ada salah satu cewek yang itu juga lagi PDKT, tapi dari pihak Peggy sendiri lagi fokus untuk menyenangkan orang tua dan masa depan. Gimana mereka? Nah ini aku lihat, Peggy ini adalah anak yang berbakti pada orang tua. Peggy ini lah anak-anak yang baik gitu ya. Jadi aku lihat gini, dia itu belum memikirkan saat ini untuk misalnya belum memikirkan untuk pribadinya sendiri. Dia masih kan memikirkan keluarganya, kebahagiaan keluarga. Ini yang kuliah seorang sosok yang bertanggung jawab pada keluarganya. Dia untuk kesenangan pribadinya, dia mundur dulu. Yang penting kesenangan keluarga gue. Yang penting keluarga gue happy dulu. Nanti setelah keluarganya happy, mama kakaknya, adik-adiknya semua happy, keluarganya, mungkin dia baru menata hidupnya untuk membahagiakan dirinya sendiri. Salah satunya misalnya mempunyai pacar gitu kan. Sabar sayang, sabar ya. Buat yang naksir Peggy, sabar. Setelah nanti dia berusaha sama keluarga, kalian akan didatangin, akan dikasih tantangan satu-satu, nanti akan ketahuan siapa pacarnya. Sabar dulu, nunggu sayang, nunggu. Jadi sekarang waiting list dulu ya. Karena Peggy lagi sibuk sama keluarganya, karena dia adalah anak yang berbakti, anak yang oke banget buat keluarga ya. Sabar ya sayangnya, tunggu waiting list. Soal sekarang kan banyak yang Peggy akhirnya keluar dengan kebebasan tidak bersalah, tapi maaf, samping itu banyak orang berkomitmen atau berstatement yang tidak pantas gimana? Ya kalau itu orang yang berstatement kan itu haknya orang ya, apapun itu haknya orang. Kita tidak bisa menjaga mulut orang, kita tidak bisa menjaga ketik-ketikan orang, apapun berstatement terserah. Ya namanya hidup ini pasti ada pro kontra, udah pasti. Ada pro ada kontra, itu kita udah pasti. Jadi kita tidak bisa menjaga mulut orang. Jadi ya silahkan. Ya memang suka sama Peggy ya monggo, yang enggak ya monggo. Itu semua nanti kalau kita pikirkan orang yang kontra sama kita akan stres, pusing, apalagi gue bukan Peggy juga jangan pikirin, biarin, sudah biasa ada pro kontra mah sudah biasa saya.
Kayak Tessa Mariska yang kontra banyak banget. Tessa Mariska mah nyantai aja hidupnya. Yang penting Tessa Mariska selalu awet muda gitu. Jadi ya biasa lah itu biasa, biar aja gitu. Kita nggak bisa menuntut mulut satu orang, tapi yang kita bisa menuntut adalah mulut kita sendiri. Yang penting tidak mengeluarkan kata-kata dari mulut kita. Itu aja sih menurut gue sih. Yang lain sih monggo. Orang berhak menilai siapa kita. Siapapun berhak menilai siapa kita. Tapi mereka tidak berhak untuk menilai pribadi kita sedalam-dalamnya. Kita yang tahu pribadi kita. Jadi biarkan, yang penting kita berjalan di dalam norma-norma, di dalam norma-norma, di dalam adat. Udah nanti orang akan dengan sendirinya akan oh iya gitu loh. Jadi kamu tidak perlu menjelaskan siapa kamu, siapa kebaikan kamu, apa kebaikan kamu untuk orang yang menyukai kamu. Tetap dia nggak suka. Kamu juga nggak perlu menjelaskan kejelekan kamu, keburukan kamu kepada orang yang tidak suka sama kamu. Itu semua udah gitu, udah hukum alam gitu, udahlah nyantai aja. Tessa Mariska berdiri sampai sekarang nyantai aja, cuek gitu. Yang penting Tessa Mariska tetap taat pada agama, sayang sama keluarga, selesai. Yang lainnya bodo amat. Peggy. Bunda, perwakilan dari Bunda dari tim netizen ada keinginan atau suatu saat Peggy akan bertemu dalam konteks saat konser atau saat lagi acara, gimana Bu? Perwakilan dari netizen. Perwakilan dari netizen ya. Oke, kita kemarin sudah membuat konten tiga malah. Waktu Peggy pertama kali keluar kita bikin konten buat Peggy mengucapkan selamat karena kita senang berbahagia apapun masalahnya kita nggak mau tahu, kita nggak perlu tahu dan kita juga perlu tahu. Yang penting saat ini saat kita lihat baca Peggy lagi keluar kita mengucapkan selamat ya apapun masalahnya kita nggak tahu. Dan kemarin juga kita mengucapkan selamat karena Peggy mungkin masuk dunia entertain, jadi kita happy gitu. Kalau misalnya Peggy nanti ketemu kita pas konser kita langsung ajak Peggy nyanyi loh, kolaborasi dan netizen kolaborasi dengan featuring Peggy. Nah gak ada nggak mungkin kan kalau Peggy ternyata suaranya oke, kenapa enggak gitu. Dan netizen mundur featuring Peggy atau Tessa Mariska featuring Peggy. Peggy kalau mau featuring sama aku silakan DM atau silakan manajer hubungin aku ya. Jadi penyanyi, kita penyanyi dangdut, kan aku penyanyi dangdut bukan rocker ya. Peggy mau featuring Tessa Mariska mau featuring Peggy, monggo silakan, alhamdulillah ditunggu. Seneng aku lihat anak-anak ini sekarang ini loh, bangga gue lihat anak-anak, apalagi sekarang Peggy banyak yang suka, banyak demen ya. Oke, jadi aku pikir wah ini berarti Peggy ini ada sisi baiknya, banyak sisi baiknya gitu loh, makanya banyak yang demen. Jadi mau dia bergabung dimanapun, apalagi di netizen lagi sih ada Peggy, langsung dia turun dari panggung, langsung yang laki-laki menggendong Peggy kalau gue menarik-narik.